Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita melainkan rasa syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita mampu menggerakkan hati kita untuk memberikan sinyal kepada anggota-anggota tubuh kita, yaitu dengan hadirnya kita di majelis pagi hari ini. Selawat, teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali majelis kita, yaitu membahas surah-surah yang ada di juz 30. Dan alhamdulillah kita saat ini akan membahas dan menelaah surah Al-Ma'un, baik itu i'rab, balaghah, dan juga tafsirnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari saat ini maupun yang kemarin. Baik teman-teman semua, surah Al-Ma'un ini merupakan surah ya yang terdiri dari 7 ayat. Nah, ya. Dan menurut pendapat jumhur ulama, surat ini tergolong surah Makkiyah. Kan tetapi menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, surah ini tergolong surah Madaniyah. Kenapa demikian? Karena surah ini setengahnya turun di Mekah mengenai ya Asi bin Wa'il. Mengenai Asi bin Wa'il. Dan setengahnya lagi di Madinah. Bercerita tentang Abdullah bin Ubay, yaitu salah seorang yang munafik. Kemudian surah ini dinamakan surah Al-Ma'un. Kenapa demikian? Karena di akhir surah ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang enggan mengerjakan yang namanya Al-Ma'un. Ya, yaitu seperti orang yang melupakan salat dan kaum munafikin. Sekarang pertanyaannya, apa itu Al-Ma'un? Ya, dari berbagai kitab kamus bahasa Arab, baik Mukhtar Sihah, Lisanul Arab, ya, karya Imam Ibnu Manzur, maupun istilah-istilah gharib yang telah dikumpulkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, ya. Maka al-ma'un itu merupakan sesuatu yang dipinjam seseorang dari tetangganya. Nanti kita akan bahas juga ya di tafsiran ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Di antara orang yang celaka itu bukan hanya yang mengakhirkan waktu sholat, bukan hanya orang yang ria, tapi juga dia enggan meminjamkan sesuatu yang bermanfaat baginya ketika dipinjamkan, ya,
tidak memudaratkan dia sedikit pun, tapi dia tidak mau atau enggan meminjamkannya. Ya, maka al-ma'un di situ merupakan peralatan yang bermanfaat. Ya, dalam kitab Zubdatut Tafsir dijelaskan di situ oleh Syekh Al-Ashqar, ya, makna dari al-ma'un itu ialah periuk, garam, air. Intinya benda-benda yang memiliki manfaat ketika dipinjamkan. Ya, dan ketika orang itu meminjam juga demikian. Kemudian surat ini ya juga dinamakan surah Ad-Din, ya. Surah ini juga dinamakan surah Ad-Din. Kenapa? Karena di awal ini, ya, bagian awal surah ini turun di Mekah, ya. Diberitahukan adanya orang-orang yang mendustakan agama Allah dan juga mendustakan hari akhirat. Ya, maka tentunya ada kesesuaian surat ini dengan surat sebelumnya. Ya, maka surah Al-Ma'un ini berkaitan erat dengan surat sebelumnya dalam 3 aspek. Ya, berkaitan dalam 3 aspek. Yang pertama, dalam surah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah telah memberi makan, ya. Allah telah memberi makan kepadanya. Dan di surah ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang enggan memberikan makan kepada fakir miskin. Itu aspek yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua dalam surah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Ma'un ini Allah mencela orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang tidak tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, aspek berikutnya, aspek yang ketiga dalam surah sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menghitung kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kaum Quraisy. Jadi maksud saya berbicara surah sebelumnya ini surah yang akan kita bahas setelah pertemuan ini sebetulnya, yaitu surah Al-Quraisy. Ya, surah Al-Quraisy. Karena kan setelah surah Al-Maun, atau kalau dari awal Al-Qur'an kita buka kan sebelum surah Al-Maun itu adalah surah Al-Quraisy. Ya. Nah, di situ maksud saya berbicara sebelumnya itu sebelum surah ini, walaupun kita belum membahas ya surah Al-Quraisy. Gitu. Nah, jadi kaum Quraisy di situ tetap apa? Tetap mengingkari hari kebangkitan dan tidak mempercayai adanya balasan di akhirat. Sementara itu di dalam surah ini, surah Al-Maun ini, ya, Allah mengancam mereka dengan siksaan karena mereka telah mengingkari yang namanya hari pembalasan yang ada di akhirat kelak. Ya. Kita masuk pada analisis ayat pertama, teman-teman semua.
ya, yaitu analisis dari sisi i'rab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Nah, kalau kita tinjau dari sisi ilmu qiraat, ada salah satu qiraat yang membacanya beda dengan kita, yaitu qiraatnya Al-Imam Al-Kisai, ya. Qiraatnya Al-Imam Al-Kisai. Apa yang beda? Pada qiraat Al-Imam Al-Kisai tidak teranggapnya hamzah. Jadi ro langsung masuk ke ya sukun, aroi gitu. Tapi kalau kita riwayatnya Imam Hafiz an Asim, kita baca dengan hamzah, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tamam. Baik, kita lihat i'rabnya di sini. Aro'aita. Pertama kan ada hamzah ya. Nah, hamzah itu ya, hamzah yang pertama ini merupakan harfus istifhamin. Dia merupakan huruf yang digunakan untuk bertanya, dikenal dengan huruf istifham. Dan yang namanya huruf itu mabni, teman-teman. Mabniun. Ya, kalau mabni ini dia memiliki keadaan-keadaan tertentu. Dia di atas apa mabninya? Maka dikatakan di sini mabniun alal fathi. Jelas karena fathah ya. Gitu. Fathah. Kemudian ro'aita jelas itu dari kata ro'ayaro. Kalau ro'a berarti dia fi'il madi nih. Nah, ini kan alif maksurah ya. Alif maksurah. Alif huruf ilat maksud saya. Alif huruf ilat. Jadi ro'a itu adalah fi'il mu'tal, teman-teman. Kalau fi'il mu'tal alif ini bersambung dengan domir mutaharrik, maka alifnya berubah seketika itu menjadi ya. Maka jadilah ro'aita. Ya, dia adalah fi'ilun madin mabniun. Ala sukun makanya di sini. Karena lamul fi'ilnya yaitu alif ya. Alif bengkok di sini dia sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan domir mutaharrik. Domir-domir yang berkedudukan sebagai fa'il. Maka ta, kan ro'aita tuh. Nih, ro'aita. Dia adalah domir mutasil. Domirun mutasil. Mutasil itu artinya apa? Bersambung. Nah, domir yang bersambung mabni ya. Karena domir itu pun juga sama, mabni dia. Dia isim tapi bukan huruf. Taib. Mabninya alal fathih kan ya. Nah, kalau mabni dia di mahal apa tuh? Mahal itu tempat, posisi. Fi mahali raf'in. Dia pada posisi rofa mabninya. Sebagai apa kedudukannya? Fa'il Faham. ya. Fa'il dari ro'a. Dan dia ini merupakan perkataan kepada Rasul. Khitab itu pembicaraan diarahkan kepada siapa? Li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Waqad yuradu dan terkadang ya ini juga bisa diberikan dan diutarakan kepada siapapun yang berakal. Kullu akilin. Nah, ya. Kemudian wal jumlatu minal fi'li wal fa'il kalimat aro'aita ini la mahalla laha minal i'rab. Dia termasuk kalimat yang tidak memiliki mahal dalam i'rab. Kenapa? Karena jumlah ini disebut dengan jumlah apa? Jumlah ibtidaiyah, teman-teman semua. Jumlah yang ada di awal kalimat. Maksudnya kalimat yang ada di awal. Begitu. Kemudian kita masuk ke alladzi. Alladzi ini adalah isim mausul. Isim mausul itu apa? Yang sudah belajar nahwu. Isim mausul. Kata Kata hubung. Nah, Kata kata sambung. sambung ya. Nah, betul. Isim mausul mabni juga, mabni ya, mabni.
Mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Kok maf'ul bih alladzi ini? Karena dia terletak setelah jumlah fi'il dan fa'il. Apalagi fi'ilnya fi'il muta'adi nih, ro'a. Kata kerja yang membutuhkan objek. Sudah jelas berarti kata yang terletak setelahnya itu adalah objeknya. Baik. Nah, di sini terkadang ara'aita bima'na akhbirni, kabarkan kepadaku, alladzi yata'adda ila maf'ulain, yang dia ini membutuhkan kepada dua maf'ul. Nah, allazi di sini disebutnya adalah maf'ul awal. Nah, di sini ya, allazi maf'ul awal. Kemudian maf'ul yang keduanya mana? Mahzuf. Ya. Wal maf'ul tsani mahzufun, dihapus. Maka di sini takdirnya alaisa mustahiqqan li adzabillahi ta'ala. Bukankah yang berhak untuk mendapatkan azab Allah? Yaitu siapa? Yukadzibu biddin, orang yang mendustai hari kebangkitan, yang mendustai agama ini. Gitu. Kita lanjut lagi. Yukadzib. Masih dengar suara saya? Masih Ustaz. Masih Ustaz. Kita masuk kepada kata yukadzib. Yukadzib ini fi'il apa isim? Fi'il mudhari. Ya, dari wazan kadzdzaba yukadzibu. Fa'ala yufa'ilu. Masdarnya Taf'ilan. takdzib. Nah, di situ masdarnya. Ya, fi'lun mudhari'un marfu'un, ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Maka tanda rafa'nya dhammah. Nah, di sini ini i'rab ya. Ini i'rab menandakan kata yang di i'rab itu mu'rab. Maka fi'il mudhari' itu mu'rab. Wal fa'il, maka setiap kata kerja itu memiliki fa'il, teman-teman. Fa'ilnya apa? Domir mustatir, Mustatir. tersembunyi. Nah, mesti ada jawaz, ada wujub. Ya, yang jawaz itu kalau huwa. Kalau wujuban apa? Domir apa kira-kira? Ya sudah, mukhatab. Itu semuanya wujuban. Ana, anta. Itu domir mustatir yang wujuban. Kalau yang seperti ini goib, domir goib, ya dia masuknya adalah domir mustatir jawazan. Baik, lanjut. Nah, yukadzib ini kan juga jumlah ya kalimat karena dia kata kerja dan fa'il ya, subjek. Jumlahnya ini la mahalalaha minal i'rab, disebutnya silatul mausul ya. Silatul mausul itu kalimat yang terletak setelah isim sahih. Kalimat yang terletak isim mausul ya, bukan kalimat, lebih tepatnya kata yang terletak setelah isim mausul. Lanjut biddin. Biddin ya jelas ya, al-bau harfu jarin mabniun alal kasri, dan dinnya di situ adalah isim majrurun bil ba, isim yang dijarkan dengan ba, dan tanda jarnya kelihatan di situ biddini dengan kasroh al kasratu. Nah, ingat saya sering katakan jar dan majrur ini dia memiliki muta'alik ya, sebagaimana pandangannya madrasah Basrah. Wal jar wal majrur muta'alliqun, berkaitan, terikat bil fi'li dengan fi'il yukadzib. Maka makna biddin di sini, nah ingat, makna biddin di sini adalah hisab wal jaza, yaitu hari perhitungan dan hari pembalasan. Ya. Begitu ya. Jadi kita dapatkan makna ini dari mufassir. Contoh, ada kata din juga di surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Ada kata dina di situ. Itu maknanya apakah sama dengan makna ini? Al-hisab wal jaza, la. Ya. Ma'nahu al-ibadah. Ya.
Makna ad-din lahuddina mukhlisina lahuddina di surah Al-Bayyinah ayat 5, maknanya ibadah. Kita di situ diperintahkan untuk mengikhlaskan, memurnikan agama kita, memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu nanti kita bahas lebih di surah yang terkait. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, ya. Apa maksudnya? Ya, di mana maknanya, tahukah engkau orang yang mendustakan hari kebangkitan? Ini Allah nih, Allah berbicara kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu adalah orang-orang yang mendustai hari kebangkitan, bil ba'thi wal jaza fala yu'min bima ja'at bihir rusulu, ya, yang dia itu juga tidak beriman terhadap apa-apa yang para rasul itu datang atau membawanya, ya. Jadi dia juga mendustai apa risalah yang dibawa oleh para rasul. Ini orang-orang yang dianggap yukadzib, dusta. Maka kalau kita lihat dari sisi balaghah, yaitu keindahan, ya, bahasa Arab, maka sebuah istifham yang ada di awal ayat ini, karena ada hamzah istifham tadi ya, kalimat tanya, maka yang dimaksud ini untuk membuat orang yang mendengar berkeinginan untuk mengetahui khabar dan takjub kepadanya. Maka di sini tadi dikatakan ar-ra'aita bima'na akhbirni. Gitu. Lanjut masuk ke yang kedua. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fa-nya di situ sebagai apa? Rabitatun li jawabi syartin muqaddarin. Yaitu pengikat kepada jawab syarat yang muqaddar, yang ditakdirkan. Dzalika di situ isim isyarah namanya. Kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Ya. Kedudukannya di situ sebagai mubtada. Kalau kita ingin i'rab secara lengkap, mubtada isim isyarah mabniun. Ya. Fi mahalli raf'in mubtadaun. Gitu i'rabnya. Jangan di i'rab mubtadaun marfu'un wa alamatu rafi'ah dhammah zahirah, la. Ya, dia mabni itu isim isyarah. Baik. Alladzi di sini isim mausul sebagai khobarul mubtada. Gitu, isim mausul yang dia mabni fi mahalli raf'in sebagai khabarul mubtada, dan jumlah zalika lazi ini kan jumlah ismiyah mubtada khobar nih ya. Dia jawab syarat. Dia sebagai jawab syarat. Ya. Nah, takdirnya apa? In lam ta'rifu fadzalika alladzi. Gitu maksudnya. Ya. Dia ini sebagai jawab syarat yang kalimat syaratnya itu, nah, takdirkan. Takdirnya apa? In lam ta'rifuhu fadzalikal lazi. Jikalau engkau mengetahuinya, maka demikianlah orang yang yadu al yatim. Ya, yang dia bersikap kasar kepada anak-anak yatim. Begitu ya. Nah, fi mahali jazmin sahih. Yadu'u tadi kata da'a yadu'u fi'lun mudhari'un marfu'un dan fa'ilnya mustatir jawazan takdirnya huwa. Maka kalimat yadu'u di sini merupakan silatul mausul, al yatim maf'ul bih mansub. Nah, karena kita udah mengetahui dari sisi i'rab, ya, adanya, saya bilang bukan kalimat yang dibuang ya, tapi adanya kalimat yang ditakdirkan, ya, seakan-akan mahzuf di sana, menandakan kalimat ini sungguh ringkas tapi tidak kurang dalam memberikan informasi. Bahkan ya,
lebih bermakna informasi yang kita dapatkan. Maka sisi balaghah apa yang kita dapatkan? Ijaz, yaitu meringkas suatu kalimat namun tidak mengurangi substansi isinya, ya, dengan membuang kalimat syaratnya yang tadi, ya. Balaghah dengan ilmu nahwu. Kalau kita ingin mendapatkan keindahan bahasa Arab dalam Al-Qur'an tentunya yang lebih mendalam, pelajari ilmu balaghah. Ya, kalau emang ini belum, ya ilmu nahwu, bertahap, bersabar. Barulah ke tafsir, lebih mengena. Nah, ijaz tersendiri ini dia di ilmu mana nih? Kan balaghah ada 3 nih, ada bayan, ada ma'ani, ada badi'. Ya maupun ma'ani dulu nggak apa, boleh. Bayan terus badi'. Ijaz ada di mana? Di ilmu ma'ani, teman-teman semua. Baik, kita lanjut tafsirannya belum nih, ya. Nah, fadzalika alladhi yad'u liyatim yadfa'uhu. Ya. Nah, wa syiddatin wa la yarhamuhu, kata siapa? Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, liqaswati qalbi li'annahu la yarju thawaban. Maknanya itu, nah inilah orang-orang yang mendustakan hari akhirat, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari perhitungan. Ini merupakan orang-orang yang di dalam berkehidupannya dia banyak memperlakukan anak yatim dengan kasar dan juga tidak menyayangi mereka karena kerasnya hati orang tersebut. Kalau hati orang tersebut sudah keras, maka dia tidak mau yang namanya yarju sawab, mengharapkan pahala. Ditambah dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di sini di dalam kitab tafsir beliau, tafsir Juz Amma, apa kata beliau ini, ya? Adamur rahmati bil aitam, tidak adanya kasih sayang kepada anak-anak yatim, yang dimana padahal anak-anak yatim ini alladzina hum mahalur rahmah. Mereka itu tempat untuk disayangi. Ya, kenapa li'annal aitama humul ladzina mata abauhum? Karena, ya, anak-anak yatim ini adalah anak-anak yang telah ditinggal bapaknya qabla ayyablu, sebelum mereka baligh. Nah, ini perhatikan, saya stabilokan di situ sengaja nih. Ya, sebelum mereka baligh. Nanti ada, ya, riwayat dari Rasulullah yang ini diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Baik, wahum mahalus syafaqah war rahmah, ya. Nah, baik. Nah, kita lanjut. Nah, ini kenapa Syekh Utsaimin mengatakan, ya, sebelum baligh, ya, anak-anak sebelum baligh itu ketika ditinggal bapaknya meninggal, ya maksudnya ketika ayahnya meninggal, orang tuanya tak ada, disebut dengan anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim ialah anak yang bapaknya meninggal sebelum dia balik. Di mana riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi Muhammad SAW. Saya ambilkan dari Sunan Abu Daud. Ya, di situ dikatakan apa? La yutsma ba'da ihtilami. Ya, la yutsma ba'da ihtilami wala sumata yaumin ilal lail. Baik. La yutsma, tidak ada yatim ba'da ihtilam, setelah baligh. Baik, terkait keutamaan orang-orang yang mengurusi anak yatim, luar biasa ini. Menjadi kafil dia, penanggung beban kehidupan mereka yang sebelum balik, ya. Kalau sudah balik, ya kita ajarkan bagaimana dia bisa bertahan dalam kehidupan, mencari rezeki yang halal, dia menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, saya ambilkan dari kitab Sahih Bukhari yang kami miliki, nomor hadis 5304, tepatnya di kitab kami halaman 997. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ana wa kafilul yatim. Ini Nabi Muhammad ketika memberitahu sabda ini sambil asyara bis sababati wal wusta. Ini, ya.
anak dan kafilul yatim fil jannah hakaza, seperti dua jari yang Nabi isyaratkan berdekatan, ya. Wa faraja bainahuma syai'an, ya. Mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya berada di surga bersama Rasulullah SAW. Salah satu caranya agar kita bisa bersama dekat dengan Rasulullah di surga yaitu dengan menjadi kafil anak-anak yatim. Kalau belum, ya kita jangan bersikap kasar kepada mereka. Kemudian masuk kepada ayat yang ketiga, teman-teman semua. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wawnya atof, la-nya la nafiyah. Nafiyah biasa ya, bukan nafiyah lil jins. Karena yahuddu itu fi'il. Yahud ini fi'il mudhari'un marfu'un dan fa'ilah mustatir. Jawazan tentunya takdirnya huwa. La yahuddu ini ma'tuf ala jumlah yadu. Maksudnya dia dihubungkan dengan kalimat yadu. Wala yadu ul yatim. Alladhi yadu'ul yatim. Bukan wala. Alladhi yadu'ul yatim. Nah, ini ma'tufnya ya. Yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi orang-orang yang mendustakan, ya, ternyata juga dalam berkehidupan bukan hanya dia bersikap kasar kepada anak yatim, tapi pun enggan memberikan makan, ya, enggan memberikan makan, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, orang yang fakir lagi miskin. Ya, ala ta'am ya udah jar wa majrur muta'alliqnya kepada yahuddu al miskini, ya, itu al miskini itu mudhafun ilaih majrur. Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, la yahatsuna ala rahmatil ghair. Ya, dia tidak memotivasi dirinya untuk berkasih sayang kepada selainnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini juga sama. Yahuddu ini mendorong dirinya, ya, memotivasi dirinya. Maupun memotivasi orang lain pun juga nggak mau dia. Gitu. Fal miskin, maka miskin, apa yang dimaksud dengan miskin? Di sini dijelaskan. Ya, al-fakirul muhtaju ila ta'am, yaitu orang fakir yang membutuhkan kepada makanan. La yahuddu hadzal rajulu ala it'amihi. Ya, maka seorang itu ya ya tidak mendorong untuk memberikan makan kepada fakir miskin ini. Tidak memotivasi dirinya untuk memberikan makan kepada fakir miskin ini. Kenapa? Luar biasa perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Orang-orang yang enggan memberikan sedekah, pelit lah ya. Lianna qalbahu hajarun qasin. Karena hatinya itu ya batu yang keras, qasin. Nah, qulubuhum, lanjut. Nah, kal hajarati wa asyadu qaswah. Ya seperti batu. Hajarah, ya, asyadu qaswah, yaitu sesuatu benda yang padat lagi keras. Kenapa? Karena di dalamnya itu laisa fihi rahmatun lil aitam, tidak ada kasih sayang kepada anak-anak yatim, wala lil masakin, dan tidak pula kepada orang-orang miskin. Fa huwa qasi al qalb, ya, maka dia adalah orang yang keras apanya? Hatinya. Gitu. Baik. Masuk ke yang keempat. Nah, ini luar biasa ya. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Ini tafsirannya langsung gabung dengan ayat sebelumnya, jangan dipisah, nih bahaya nih. Ya, miskomunikasi nanti. Baik, ya Rabb, fawailun, ya. Fa-nya itu adalah istinaf, ya. Wail itu mubtada marfu, berarti dia isim, teman-teman, wailun. Makanya ditanwin tuh ya. Wailun. Lanjut, lil musallin jar wa majrur, muta'alliqnya dengan khobar yang dihapus. Begitu ya. Balaghah, kalimat di atas merupakan celaan, ya. Zam, ada wail di situ kan celaka. Dan lafal zahir yang diletakkan pada posisi lafal domir, asli kalimatnya adalah fawailul lahum. Fawailul lahum. Kenapa langsung dibilang lil musallin? Tujuannya untuk lebih menguatkan kalimat celaan tersebut. Karena selain mereka mendustakan balasan akhirat ini ketika diperbincangkan pada awal ayat, ya, yaitu ayat pertama tadi. Ya, bukan hanya mereka yang tidak ini saja, maksudnya yang dia enggan memberikan makan atau kafil kepada anak yatim, begitu ya, bahkan kasar kepada mereka. Kemudian bukan hanya dia yang dia tidak memberikan makan kepada fakir miskin, tapi dalam berkehidupan orang-orang ini juga celaka dalam sholatnya. Ya. Nah, ini alladzina hum an sholatihim sahun, penjelasan dari ayat sebelumnya. Penjelasan dari ayat yang keempat. Nah, siapa orang-orang yang celaka itu dalam sholatnya?
ya. Nah, siapa orang-orang yang celaka ya? Fawailul musallin, orang-orang yang sholat yang celaka itu adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Yang dimana mereka itu sahuna an sholatihim. Lalai dari sholat mereka. Alladzina di situ naat teman-teman semua. Naat dari kalimat musallin sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Alladzina naat bagi kata musallin sebelumnya kan. Fawailun lil musallina. Musallina alladzi. Ya, orang yang lalai itu yang mereka afwan, orang yang celaka, orang sholat yang celaka itu adalah orang yang lalai dari sholatnya. Atau bisa juga dia sebagai maf'ul bih ya bagi fiil yang dimahzuf atau khobar bagi mubtada mahzuf. Luar biasa ini ahli lughah ya. Baik, hum di situ, hum yang terletak setelah alladzi ayat kelima ini merupakan mubtada'an sholatihim jar wa majrur muta'alliq dengan sahun. Ya, haknya di situ adalah mudhaf ilaih. Sahuna di sini sebagai khobar marfu bil waw. Dia sebagai khobarnya. Ya, mubtadanya kan apa? Hum. Ya gitu. Khobar marfu dengan waw. Jumlahum an silatul mausul. Ya, alladzina. Nah, saya ambilkan dari tafsir Jalalain ya yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Asy-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Di sini dijelaskan oleh beliau yang dimaksud alladzina hum an salatihim sahun adalah ghafiluna yuakhirunaha an waqtiha. Yaitu ghafil, orang yang lalai, yang suka mengakhirkan salat an waqtiha dari waktunya. Biduni uzrin tentunya, tanpa uzur. Gitu. Beda cerita kalau ada uzur ya. Baik. Nah, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala al-multazimina liqamatis shalah. Yang dimaksud dengan fawailul muslimin kecelakaan bagi orang yang senantiasa terus menegakkan salat akan tetapi dia lalai dari salatnya. Walakinnahum an salatihim sahun. Ya. Maksudnya apa? Yaitu mudayyi'una laha. Mereka ya seakan mempersempit waktu sholat apa ya menyanyiakan sholat tersebut tarikuna liwaktiha dan mereka meninggalkan waktu sholat dan juga dan akhirnya mengerjakan di akhir waktunya masih dalam satu waktu yang sama tapi di akhir waktunya gitu mukhilluna bi arkaniha wa hadza li'adami ihtimamihim bi amrillah ya haits dayya'us salata. Nah, baik, meninggalkan. Nah, orang-orang yang meninggalkan rukun sholat itu juga disebut lalai. Masuk juga dalam tafsiran ayat kelima ini. Ya, dan juga celaka dalam sholat. Dalam ayat 45 ini. Yang lalai dalam rukunnya apa? Tidak tumak ninah dalam sholat. Ini juga masuk dalam tafsiran ayat 4 dan 5 surah Al-Ma'un ini. Baik. Berikutnya yang keenam. Nah, luar biasa. Alladzina hum yura'un. Ya, alladzina hum yura'un. Alladzi ini sama i'rabnya sabaqa i'rabuha fil ayati sabiqah. Ya, naat juga dia buat jadi musallin itu. Ada orang yang sholat, ya, namun celaka. Yang pertama, dia lalai. Yang kemudian, yang kedua, dia orang yang suka ria, sum'ah, ujub, takabur, dan yang semisalnya. Baik. Yura'una di sini sebagai fi'lun mudhari marfu'un dengan adanya nun di akhirnya, bitubutin nun. Wal waw fa'ilnya jumlah yura'una fi mahalli raf'in sebagai khobar mubtada. Khobar dari hum. Dan jumlah hum yura'un ini silatul mausul, kalimat yang terletak setelah alladzina. Apa yang dikatakan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di walihada wasafallahu haula'i birriya'i wal qaswati wa adamir rahmah. Luar biasa. Masuk pada yang ayat pertama tadi, orang yang mendustai, orang yang mendustakan hari perhitungan, al-hisab wal jaza dan juga hari pembalasan. Ya. Yang pertama karena ini mereka orang yang ria. Kalau orang yang ria berarti apa? Tidak ada kasih sayang di dalam hati mereka. Kasih sayangnya palsu gitu ya. Hanya untuk viral gitu, untuk viral saja. Baik. Nah, di sini dikatakan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya'maluna maksud dari alladzina hum yura'una
Ya'maluna al-a'mala li ajli ria'in nas. Mereka melakukan amalan ini dalam rangka untuk ingin dilihat manusia. Baik, kita masuk ayat yang ketujuh, teman-teman semua. Ya, wa yamna'unal ma'un. Yamna'u wawunya itu ataf, yamna'unya seperti i'rab yura'un ya, ma'tuf. Ma'un, al-ma'un di sini maf'ul bih mansub. Sebentar. Ya, al-ma'una. Al-ma'una. Nah, itu. Ini memang bentuknya seperti ini ya, bukan maksudnya al-ma'una ini adalah jamak muzakkar salim, bukan. Wa yamna'un al-ma'un. Yamna'un i'ta' asy-syai'il ladzi la yadurru ya'ta'uhu ala wajhil 'ariyah. Nah, maksud dari ayat ini adalah tidak bersedia memberikan sesuatu yang berguna kepada orang lain. Yang jika sesuatu tersebut diberikan atau dipinjamkan kepada orang lain, sejatinya tidak merugikan dirinya, namun dia enggan, pelit. Ya. Nah, ini diantaranya. Dan diantara tafsirannya yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Ashqar dalam kitab tafsir beliau, Zubdatu Tafsir, yang telah kami jelaskan di awal tadi. Berbagai peralatan-peralatan cangkul, periuk, dan yang semisalnya. Maka sisi balaghah yang kita dapat di sini, kedua kata ini yamnaun dan al-maun ya, merupakan jinas nakis yang telah kami jelaskan ya, pengertian dari jinas itu apa dan jinas nakis itu apa pada video sebelumnya. Nah, intinya kita bisa simpulkan ya, kita bisa simpulkan surah ini ya pada 3 hal. Yang pertama, dalam surat ini terdapat celaan atas orang-orang yang mendustakan hari pembalasan dan perhitungan amal di akhirat. Kemudian, yang kedua, di antara sifat dan keburukan orang yang mendustakan hari pembalasan di akhirat adalah menghardik anak yatim, mengusir, menzolimi mereka, serta tidak memberikan hak kepada anak yatim, bahkan sampai mengambil. Ada pula yang seperti itu. Nah, termasuk juga ya, tidak melakukan kebaikan dan tidak menganjurkan atau tidak memerintahkan untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Ini juga sama. Ya, karena adanya sifat bakhil yang ada di dalam dirinya. Ya, karena apa? Dia mendustakan hari kebangkitan. Nah, dan celaan dalam ayat ini tidak umum sehingga tidak mencakup orang yang tidak melakukan hal itu karena tidak mampu. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau ada orang yang nggak mampu memberikan makan kepada fakir miskin, nah, dia tidak masuk di dalam celaan ayat ini. Perhatikan. Begitu. Maka tetapi orang-orang yang munafik tersebut bakhil pada mereka. Ini orang-orang kayak yang berada tentunya. Maka dia mendapatkan celaan kalau dia enggan bahkan sampai menghardik ya. Kemudian yang ketiga, ini celakalah bagi orang-orang yang melakukan 3 perkara. Ya, celakalah bagi orang-orang yang melakukan 3 perkara. Yang pertama, orang yang melalaikan sholatnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang berbuat ria. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang enggan meminjamkan barang-barang yang ya sudah biasa untuk dipinjamkan ya, yang tidak memudaratkan dirinya ketika dipinjamkan. Gitu. Kalau beda cerita ketika di tempat yang dingin, di tempat yang dingin. Ada 2 orang, satunya menggunakan jaket, ya. Kemudian si A si B ya, si A ini punya jaket satu, si B nggak punya, di tempat sama-sama dingin. Si B ini ingin minjem. Bolehkah kita tidak memberikannya? Boleh. Jawabannya boleh ya, bukan wajib. Ya, antum mau pinjemin lebih bagus.
Tapi kalau antum tidak meminjamkan boleh. Kenapa? Kalau dipinjamkan nanti memudaratkan diri antum. Gitu. Ya. Solusinya ya udah laki-laki berdua pakai jaket berdua. Baik, mungkin itu yang bisa kita dapatkan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku syukran lakum jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Allahumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.